Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Amel Meisha Utami. Sekarang kita akan memasuki tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran 5 ya. Di sini ada pemetaan kompetensi dasar, ada PJOK, ada bahasa Indonesia, ada PPKN, dan ada matematika. Nah, di sini amatilah gambar berikut dengan cermat. Di sini ada juga teks bermain estafet bola. Ibu bacain ya. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Beni bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan, bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dan tim yang berbeda. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenang yaitu tim Beni. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pembelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Nah, di sini lakukan dengan tertib. Langkah-langkah untuk melakukan estafet bola yaitu dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Jadi hanya memindahkan bola menggunakan tangan tanpa berpindah ya. Kakinya tetap dan badannya yang berputar. Seperti itu ya anak-anak. Lalu bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh. Jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah kita, semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana tata tertib dalam upacara? Nah, jadi dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib di kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai. Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di dalam kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kita lanjutkan. Sekarang perhatikan gambar berikut. Kelompokkanlah hal yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu berilah tanda centang pada gambar yang sesuai. Di sini ada Udin ya, tapi dia memakai bajunya dikeluarkan. Ini harus dicakra ya, karena tidak sesuai, jadi tidak boleh di checklist. Lalu ini adalah Dayu yang memakai pakaian rapi. Lalu selanjutnya ada yang memakai jam tangan. Kalau ke sekolah itu tidak boleh memakai aksesoris yang terlalu banyak ya. Jadi ini tidak mencerminkan kehidupan sehari-hari di sekolah. Lalu selanjutnya berbaris mengikuti upacara. Ini adalah perilaku yang harus dicentang. Selanjutnya yaitu akrab dengan teman sekolah. Harus dicentang juga. Lalu berpakaian rapi untuk perempuan. Centang juga. Selanjutnya, piket kelas harus dicentang. Berdoa sebelum belajar, ini harus dipatuhi. Selanjutnya, ada yang terlambat nih, jadi tidak boleh dipatuhi ya. Selanjutnya, kalian harus membuat pertanyaan dari teks yang udah Ibu bacain tadi. Ada di teks bermain estafet bola. Nah, coba gunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Di sini Ibu sudah membuat contohnya ya. Tentang apa,
Siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Jadi, seperti ini ya dalam membuat pertanyaan. Coba, apakah benar yang Ibu buat contoh? Kalian analisis lagi ya. Selanjutnya, kita masuk ke pembelajaran 6. Masih ingatkah kamu kebiasaan Benny? Ya, ia biasa bekerja sama dalam permainan. Amatilah gambar berikut dengan cermat. Apa saja yang dilakukan Benny bersama temannya? Pernahkah kamu melakukan permainan seperti yang dilakukan Benny di sekolahmu? Ya, di sini Benny dan temannya sedang bermain bola. Bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, pasti timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib banyak manfaat dalam hidup. Berarti kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun kalau sudah lebih dari sekali akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua akan dipanggil. Jangan seperti itu ya. Sekarang ada teks sepak bola di sini. Coba anak-anak baca ya. Nanti kita diskusikan di sini. Nah, setelah membaca, kalian diskusikan dengan teman makna kata berikut ya. Kita bahas bersama ya. Tambahkan jika masih ada kata yang belum dipahami. Di sini ada kata tim. Apa ya maknanya? Ya, tim itu adalah kelompok yang terdiri dari gabungan individual. Yang kedua ada inti. Inti yaitu anggota dari tim yang diandalkan. Jadi tim yang hebat, yang menjadi pusat gitu ya, jadi paling jago di dalam timnya. Selanjutnya ada gol. Gol adalah masuknya bola ke dalam gawang, baik dalam gawang lawan maupun gawang kita. Selanjutnya gawang. Gawang itu sesuatu yang dibuat dari jaring dan tiang untuk memasukkan bola. Selanjutnya ada penalti. Yaitu tendangan yang dilakukan di titik yang berjarak 11 meter dari gawang. Dalam perlombaan sepak bola, jumlah pemain inti sebanyak 88 orang. Berapa jumlah tim yang mengikuti perlombaan? Ada 88 dikurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, dikurangi 11, dan seterusnya. Kenapa dikurangi 11? Karena dalam satu tim sepak bola itu ada 11 orang, jadi kita kurangi 11. Sekarang kita hitung ada berapa ya 11-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 88 dibagi 11 adalah 8. Bukan 0 ya. Kalau 0 ini adalah ciri dari pembagian, yaitu pembagian berulang yang harus dikurangi sampai habis gitu ya. Nah, yang langkah kita mengurangi ini adalah hasil dari perkalian pembagiannya. Jadi ada 8 ya. Jadi banyak tim yang mengikuti perlombaan sebanyak 8 tim. Paman Benny sering terlibat dalam kepanitiaan perlombaan sepak bola. Beliau bertindak sebagai koordinator perlengkapan. Berikut banyak bola yang dibutuhkan untuk dibagikan ke beberapa lokasi. Bantulah Paman Benny untuk menghitungnya, kemudian ubah ke dalam bentuk perkalian. Di sini ada 27. Nah, sedangkan di bawahnya adalah 27 dibagi 9. Berarti kita harus mengurangi 9. 27 dikurangi 9. Nah, ada berapa ya sampai habis? Jadi, setelah kita hitung, jika dihitung habis yaitu ada 3 kali ya. Jadi 27 dibagi 9 adalah 3. Karena 3 dikali 9 adalah 27. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya 30 dibagi 2. Berarti kita harus mengurangi 2 sebanyak berapa kali ya?
Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kali, karena 15 dikali 2 adalah 30. Selanjutnya adalah 32 dibagi 8. Kita tinggal kurangi 8 sebanyak berapa kali ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Karena 4 dikali 8 adalah 32. Selanjutnya, 33 dibagi 3. Berarti kita tinggal mengurangi 3-nya sebanyak berapa kali ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Jadi 33 dibagi 3 adalah 11. Karena 11 dikali 3 adalah 33. Selanjutnya, 36 dibagi 3. Kita harus mengurangi 36 dikurangi 3 sebanyak berapa kali ya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ya, karena 12 dikali 3 adalah 36. Selanjutnya, bacalah teks percakapan berikut dengan cermat. Teman-teman, aku menemukan fakta unik tentang pembagian. Fakta apakah itu, Benny? Nah, perhatikan tabel berikut. Kita menghitung pembagian bilangan 15 dengan bilangan 5. Perkalian bilangan 5 yang sebaris dengan bilangan 5 ternyata ada di lajur 3. Jadi 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan tabel pembagian. Jadi, Ibu akan contohkan ya, nomor 1. 16 dibagi 2. Kita cari 16 yang mana? Ya, ini ada 16. Dibagi 2. Oh, ini ternyata. Nah, yang sejajar dengan 2 dan 16 itu ada 8. Jadi, 16 dibagi 2 adalah 8. Ya, selanjutnya 21 dibagi 3. 21 yang mana? Oh, yang ini, yang warna biru lingkarannya. Dibagi 3. Yang ini. Nah, manakah yang sejajar dengan 21 dan 3? Ternyata 7 yang ini ya, anak-anak. Jadi 21 dibagi 3 adalah 7. Selanjutnya 32. Yang ini yang lingkaran hijau dibagi 4. Oh, yang ini. Mana ya yang sejajar dengan 32 dibagi 4? Yaitu 8. Jadi 32 dibagi 4 adalah 8. Nah, nomor 4 dan nomor 5 ini adalah tugas ya. Dikerjakan di folio dan dikirimkan ke wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya di sini adalah pembagian ya. Kita tinggal hitung saja seperti yang udah Ibu contohkan kemarin-kemarin. Lalu 98 dibagi 7 itu yaitu tinggal mengurangi 7 sampai habis. 98-nya sampai habis. Setelah kita kurangi yaitu ada 14 kali ya. Coba anak-anak hitung lagi ya. Selanjutnya 56 dibagi berat 7 adalah 8, yaitu mengurangi 7 sebanyak 8 kali. 49 dibagi 7, yaitu mengurangi 49 dengan 7 sebanyak 7 kali. Lalu 42 dibagi 7, yaitu tinggal mengurangi 42 dikurangi 7 sampai habis, yaitu 6 kali. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ada tugas PB 5 yaitu pada halaman 154 nomor 1 sampai 5. Lalu untuk PB 6 yaitu pada halaman 166 nomor 4 dan 5 yang ini ya. Lalu halaman 167 nomor 5 dan 6. Dikerjakan di kertas folio ya, nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, anak-anak, terima kasih. Sekian dulu pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.